datangi para wali, datangi orang-orang yang soleh. Karena para wali min auliyaillah, mereka meninggal dunia, tapi sesungguhnya mereka masih hidup dan mereka masih bisa memberikan keberkahan atas izin Allah. Ada ulama besar yang akrab dan sangat terkenal. Beliau punya nama yang mulia, yaitu Syekh Imam Nawawi rahimahullah. Beliau mengutip hadis dari baginda Rasulullah yang mutawatir, dan hadis itu berbicara tentang 4 golongan manusia. Yang pertama, hubungan manusia yang hidup dengan yang hidup. Yang kedua, hubungan manusia yang hidup dengan yang telah meninggal dunia. Yang ketiga, hubungan orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup. Dan yang keempat, hubungan orang yang telah meninggal kepada orang yang telah meninggal pula. Insya Allah tidak lebih dari 10 menit kita bahas ini singkat dan padat. Yang pertama, hubungan manusia yang hidup kepada yang hidup. Mana contohnya malam ini? Saya bisa duduk berkumpul dengan para habaib yang merupakan dzurriyyah Rasulullah, duduk bersama dengan para guru-guru kita yang mulia, duduk bersama dengan para ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik remaja, dan juga para ormas yang ada di hadapan kita. Ini namanya orang yang hidup dengan orang yang hidup. Bagaimana hubungan itu terjalin? Satu saja jawabannya dalam Al-Quran. Surat An-Nisa ayat 1, Surat Al-Hujurat ayat 11, dan Surat An-Nahl ayat 63. Wa allafa baina qulubihim law anfaqna ma fil ardi jami'an ma allafta bainahum walakinallaha allafa bainahum innahu azizun hakim. Kita merajut hubungan yang hidup dengan yang hidup, dengan hati yang sama-sama senang, dengan hati yang sama-sama baik. Apalagi besok kita akan memasuki bulan suci Ramadan, maka hati harus bersih, lisan harus bagus. Singkatnya, jadi orang yang baik saja. Kata ulama, al-hibba tajurul mahabbah. Orang yang baik itu disenangi oleh banyak orang. Yang kedua, hubungan orang yang hidup kepada orang yang telah meninggal dunia. Apa maksudnya? Kewajiban kita yang hidup jangan pernah lupa kepada yang telah meninggal dunia. Ziarahnya, mendoakannya, bersedekahnya untuk keberkahan dan juga untuk bahagianya mereka di alam barzah. Apalagi ini malamnya sekalian malam rawahan. Beruntung sekali orang-orang tua kita, buyut-buyut kita, leluhur-leluhur kita yang telah berpulang ke rahmatullah. Malam ini kita bacakan dengan ayat-ayat Al-Quran yang mulia. Ada surat Al-Fatihahnya, ada surat Yasinnya, ada khatmil Qur'annya, ada zikir tahlilnya, ada ratibnya, ada maulidir rasulnya, pun ada doanya. Itulah makanan-makanan untuk orang yang telah meninggal dunia. Mudah-mudahan orang tua kita, leluhur-leluhur kita yang telah berpulang ke rahmatullah, Allah terus tambah-tambahkan nikmat kuburnya.
Kemudian yang ketiga, hubungan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Ini mana contohnya? Satu ayat dalam Al-Quran. Wala tahsabannal ladzina kutilu fi sabilillah amwatan bal ahya inda rabbihim yurzakun. Semua ulama-ulama sepakat bahwa ayat ini ditujukan kepada orang yang makomnya wali min auliyaillah. Maka kita yang hidup jangan pernah ada putus hubungan dengan orang-orang yang mulia. Gampangnya ziarah, datangi para wali, datangi orang-orang yang soleh. Karena para wali min auliyaillah, mereka meninggal dunia, tapi sesungguhnya mereka masih hidup dan mereka masih bisa memberikan keberkahan atas izin Allah. Pertanyaan selanjutnya, kalau wali-wali Allah itu masih hidup, bagaimana dengan baginda Rasulullah? Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfara lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Jika seseorang dia berbuat dosa, dia berbuat salah, dia datang kepada engkau yang dimaksud adalah baginda Rasulullah. Entah datangnya itu dengan berziarah ke makamnya, entah itu datang pada saat beliau masih hidupnya, atau kita orang Jakarta Timur, orang Malaka ini tidak bisa datang ke sana, tapi kita hadirkan nama Rasulullah dalam doa dengan sholawat. Kita mohon ampun kepada Allah, kita sampaikan hajat-hajat kita kepada Allah. Rasulullah tidak diam. Fastaghfara lahumur rasul. Rasulullah juga memohonkan ampunan kepada Allah untuk kita. Apa yang kita minta kepada Allah, Rasulullah juga memohonkan apa yang kita minta kepada Allah. Itu hubungan orang yang telah meninggal dunia kepada orang yang masih hidup. Makanya Rasulullah yang mulia pernah bersabda, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Ketika aku masih hidup, aku banyak memberikan manfaat kepada kalian semua. Ketika aku telah meninggal dunia pun aku begitu besar manfaatnya untuk kalian semua. Dan yang terakhir, hubungan orang yang telah meninggal kepada orang yang telah meninggal dunia. Satu hadis saja, man mata fi talabil ilmi, siapa orang yang meninggal dunia dalam keadaan semangat belajar, dalam keadaan semangat mengaji. Malam Senin ngaji di Majlis Taklim Ziyadatul Husna, malam Selasa ngaji sama Kiai Haji Wawan, malam Rebo ngaji di Masjid As-Saadah, malam Kamis ngaji dengan para habaib, malam Jumat ngaji dengan Kiai Haji Abdillah. Singkatnya itu orang tiap hari tiada waktu untuk ngaji selama-lamanya. Senin ngaji, Selasa ngaji, seminggu isinya ngaji. Man mata fi talabil ilmi, siapa orang yang meninggal dalam keadaan dia ngaji, dalam keadaan dia belajar, ba'asallahu fi qabrihi mu'alliman yu'allimuhu ila yaumil qiyamah. Maka Allah akan kirim kepada orang itu di dalam kuburnya orang yang alim, yang terus ngajarin dia, ngaji kepada dia sampai datangnya hari kiamat. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan keberkahan atas kecintaan kepada para ulama, kepada para habaib, dan kepada orang-orang yang soleh.